karena kita dikasih untuk curhat satu sama lain, biar kita tahu kakak-kakak kita tuh oh kayak gini, adiknya kayak gini, ya. Jadi kita jadi nyambung, jadi klop pada saat itu. Jadi setelah reading dan juga tag, ya kita chemistry-nya udah enak banget. Gitu. Ya, pengen tahu kan ya Sarah nanti mainnya seperti apa bersama kakak-kakaknya. Kakak ketemu gede ini kan. Tapi jadi saudara selamanya tuh biasanya ya melalui film ini. Terima kasih kembali lagi bersama saya Bayu Sutiono di podcast Singkat Berita. Kali ini saya akan bicara, ini bukan pertama kali podcast Singkat Berita mengangkat mengenai film Indonesia. Dan ada sebuah film yang sebentar lagi akan tayang di awal bulan Juli, tepatnya tanggal 3 Juli. Saya belum tahu ini akan segera tayang kapan podcastnya, tapi sebelum tayang, kalaupun ini tayang sebelum tanggal 3 Juli, berarti pas. Karena saya akan bertemu dengan dua orang di belakang layar, bahkan yang satu sampai di depan layarnya juga. Jadi ada sutradara dan pemainnya. Kita tepuk tangan buat Ivan Bandito dan Sarah Beatrix dari film Arwah. Wow. Dan kita semua sekarang kali ini agak sedikit berbeda. Ini pertama kali kami merekam di luar studio, bukan pertama kali, tetapi ada audiensnya, teman-teman dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Tepuk tangan buat Al-Azhar Jakarta. Oke, sekarang saya mau mulai ngobrol sama Bang Ivan sama Sarah. Siap. Selain terima kasih waktunya buat podcast Singkat Berita, ini lagi sibuk-sibuknya promo-promo terus dong ya? Iya, minggu ini. Iya. Ada keluar kota, Sarah? Nanti mulai minggu depan udah mulai keluar kota. Ada beberapa kota nanti yang mau didatangin. Iya. Kota Surabaya, Bandung, ya seperti Jogja, itu. Kota-kota besar Solo. Jogja. Oke. Buat Bang Ivan, ini film horor pertama juga kayaknya? Atau gimana? Ini film horor pertama saya. Ada satu lagi film tapi bulan Oktober nanti gitu. Jadi ya, tapi ini perdana saya bikin horor, film Arwah ini. Tadinya nggak pernah mau bikin horor. Oh, tadinya nggak pernah mau. Kenapa nggak pernah mau, Bang Ivan? Saya penakut aslinya orangnya. Nggak percaya ya, tampangnya kayaknya gimana gitu ya. Ternyata takut juga. Akhirnya kenapa mau untuk film Arwah? Ya sebenarnya di awal itu sebenarnya bukannya nggak mau ya, gini mas. Aku cuma ngelihat bahwa kalau kita cuma membuat sesuatu yang sifatnya repetisi, kayaknya nggak tahu sebagai seniman kok nggak ada kepuasannya gitu. Oh, gitu, jadi karena film horor ini kan udah banyak sekali yang buat gitu. Iya, dengan treatment yang hampir sama mungkin seperti itu. Nah, makanya di film Arwah ini ketika pertama kali produser saya Pak Jonathan menghubungi, saya cuma bilang, Pak saya baca skripnya dulu deh gitu. Nah, setelah saya baca agak menarik nih gitu karena berbeda gitu. Artinya ini punya warna sendiri gitu, horor ini gitu. Sejauh ini kan memang seperti kita ketahuin genre film itu kan ada sub gitu, artinya horor itu juga ada sub komedi, horor komedi, horor drama. Nah kalau di sini memang lebih ke psikologik seperti itu. Jadi agak sedikit memang butuh effort untuk berpikir nontonnya. Jadi tidak melulu dengan jump scare, dengan darah, dengan muka-muka setan yang menakutkan. Enggak seperti itu. Makanya dari situ saya tertarik sih gitu karena saya pikir wah ini kayaknya berbeda nih gitu. Artinya berbeda dari apa ya, dari latar belakang ceritanya punya kekuatan, lalu setelah itu juga treatment yang diinginkan juga tidak seragam gitu. Itu sih yang saya lihat ya. Jadi ini justru jadi menantang ketika dikasih juga kebebasan dari produser. Ini juga nggak akan jadi film horor yang mainstream gitu ya. Iya, dengan kata lain seperti itu. Oke. Kalau Sarah, ini film pertama. Iya, ini layar lebar gitu layar ya. Layar lebar pertama. Horor lagi. Itu dia. Cerita dong, gimana waktu oke deh ini saya terima. Saya yakin pasti Sarah kepengen kan main film layar lebar dong. Ya. Cita-cita Cita-cita ya, kesampaian. Tapi ini horor. Itu
ragu-ragu kayak Bang Ivan atau gimana Sarah? Awalnya kalau ragu-ragu lebih ke overthinking ya. Bisa nggak ya pressure gitu. Bisa nggak ya acting di layar lebar karena kan ya secara ya sama aja sih acting tapi kan Iya. kalau layar lebar tuh kayak lebih padat, lebih kelihatan lah kalau salahnya. Jadi Ya kan layarnya lebih Iya. lebar ya. Jadi mimik kita atau apa segala macam Bener. itu kebayang ternyata Iya. bagi seorang pemain film seperti betul. Sarah ya. Oke. Tapi apa yang membuat Sarah akhirnya oke deh ini gitu. Kan sebenarnya punya dua pilihan, terima apa enggak. gitu. Terima apa enggak ya? Ya pertama karena pengen menambah pengalaman. Oh, Yang kedua, aku ngerasa yang kayak Om Bagito ngomong, cerita ini tuh berbeda horor sama yang lain karena punya suatu yang bisa kita ambil gitu loh. Oh. Jadi kayak ada keluarganya, jadi dari keluarganya ditambahin ada serem-seremnya gitu. Jadi ya menurut aku ini berbeda film horornya. Jadi aku yakin, oh ini kalau aku main di sini horornya kayaknya beda gitu. Oke, Jadi aku akhirnya yakin. Ya, karena pasti kan kepikirannya gini, saya membayangkan dirilah jadi pemain film gitu ya. Ini saya tereksplor nggak acting saya gitu atau Iya. hantunya Atau hanya gitu aja. lebih acting daripada saya gitu ya. Oke, Iya. tapi film ya oke lah. Kalaupun ini nggak horor-horor banget, tapi kan ada orang kan ada yang ketika main film horor terus punya pengalaman aneh-aneh gitu. Sarah gimana? Nah, udah film pertama horor. Pertama kali aku ngerasain hal kayak ya gitulah. Oh, Pas syuting ini. Iya. Hal udah kayak gitu. Kenapa saya yang jadi merinding ya? Ada Apa arwah tuh? di sini? Apa yang jadi pengalaman Sarah? Ceritain. Jadi waktu itu kan kita syuting di puncak. Ya. Puncak Ciloto ya Om. Ciloto. Nah setelah itu kita mau moving ke Gunung Bunder kalau nggak salah ya. Oke. Jadi dari gunung satu ke gunung sebelah gitulah. Hmm. Pada saat itu aku duluan moving sendiri karena kakak-kakak aku masih pada take. Oke. Jadi aku sendiri sama mama sama Ini kakak-kakak tuh kakak dalam film. dalam film ya. Iya. Kamu kebawa untuk menyebutnya nih kakak-kakak terus. Kakak-kakak iya. Udah ke bawah terus. Oke, terus? Kakak-kakak aku masih pada tag, jadi aku duluan moving ke villanya. Karena besoknya aku syuting duluan pagi gitu. Oke. Setelah itu pas kita nyampe ke villanya, pada waktu itu jam 1 malam. Cuman oke. aku, mama, drivernya, sama saudaraku. Jadi kita berempat dalam satu mobil. Pas kita nyampe ke villanya, itu gak ada orang sama sekali. Sepi, yang benar-benar sepi, sunyi. Jadi ya kita langsung nanya dong, loh ini kok sepi? Kenapa nggak ada orang? Soalnya dari lokasi sebelah ngomongnya, udah kesana aja, nanti kamu tinggal masuk check in, nanti ada kok, ada orang di sana gitu. Ini salah villa atau gimana? Benar, villanya benar, Villanya lokasinya benar. di yang di share itu. Oke. Ya, terus udah akhirnya pada saat itu aku tidur sih. Oke. Aku tidur tapi yang sadar gitu, tidur nyadar lah. Aku tahu kalau udah sampai. Setelah itu tiba-tiba aku ngerasa tangan aku ada yang mau putar gitu. Oke. Jadi aku tidur gini, tangan aku Ada kayak yang mau- iya, Oh. yang pegang terus mau muterin tanganku. Iya. Nah saat itu aku langsung takut dong, tapi aku nggak berani ngomong ke mama karena ya bener takut. Takutnya kan bener-bener aku bisa ngeliat di depan mata atau apa, jadi aku diem aja. Jadi Sarah tetap memejamkan mata gitu. Iya, Oke. aku langsung paksa buka. Oke. Saat itu langsung seret gitu. Udah akhirnya drivernya bilang, aduh bu ini nggak ada orang sama sekali, terus gimana? Pas aku buka HP, gak ada sinyal. Aku buka grup, gak bisa ngechat. Udahlah, ya udah kata bapak drivernya, kita arah balik aja ya bu. Oke. Pas kita arah balik,
tiba-tiba HP aku bunyi dong. Di grup kakak-kakak aku udah selesai. Oke. Terus mereka ngomong, itu villanya nggak ada orang sama sekali. Katanya kalau siang rame, tapi emang itu nggak ada orang, nggak tahu kenapa. Ih serem deh, segala macam gitu. Tapi aku masih tetap diam, takut nih. Belum cerita apa yang baru belum terjadi. cerita. Oke, jadi abis itu kita sampai ke villa yang rame-rame. Oke. Setelah itu mama turun duluan dari mobil. Terus mama cerita ke orang, tadi saya lihat Sarah tangannya mau dipegang. Jadi Terus mama melihat. Mama yang ngelihat. Terus aku kayak, loh aku nggak cerita ke mama. Kok mama bisa tahu gitu, bisa pas gitu momennya. Nah saat itulah aku kayak, wah serem juga ya syuting horor. Bisa ada gitu. Oh, oke. Iya. Tepuk tangan dong. Itu bukan film loh. Oke, sebelum saya masuk ke ngobrol mengenai inti cerita filmnya dan lain-lain, teman-teman semua yang ada di sini, kita mau lihat trailer official dari film Arwah. Sebentar ya. Udah siap ya? Oke. Kita lihat sama-sama ya. Silakan. Tidak berdiri, saya mati dibunuh sana. Hari besok teh kakak kamu jadi pada pulang. Jadi, Bah? Kita bisa ngumpul lagi. Abah! Wah, udah pada datang. Iya. Gue jadi kangen sama Ambu. Gimana? Abis ini kita ke Curug. Reminiscing old days. Yuk, berangkat. Ayo. Kalian kalau mau pergi, hati-hati ya. Ada yang ingin disampaikan. Iya, bagaimana musibah ini? Bang Ivan, ini ceritanya tentang apa kalau tanpa harus spoiler atau membocorkan, tadi ada kakak-kakaknya, karakter kamu Sarah di film ini namanya siapa? Sophie. Sophie. Iya, Oke, aku anak kamu bungsu paling terakhir. Oke, kamu punya kakak-kakak nih Iya. ya, gitu. Oh, kamu anak terakhir. Anak terakhir. Dari berapa Aku. saudara nih dalam Dari film? 4. Empat bersaudara. 5, sorry. 5. Iya. Oke, kamu nomor 5 gitu Nomor ya. 5. Ya, Bang Ivan, bisa nggak kasih cerita sampai? Ya, oke. Karena cerita inilah yang membuat Bang Ivan, oke, gue kerjain nih film Iya. gitu. Seperti yang tadi Sarah bilang bahwa nggak semua film horor itu memiliki message gitu menurut saya gitu ya. Mungkin saya salah gitu. Tapi di sini saya melihatnya ada sebuah pesan yang ingin disampaikan bagaimana arti sebuah kasih sayang, arti sebuah kebersamaan dengan keluarga gitu. Bagaimana hubungan kakak beradik seharusnya gitu di antara kesibukan masing-masing kakak beradik ini, bahwa ada satu yang harus yang tidak boleh kita lupakan adalah saling mengasihi itu. Intinya lebih Jadi ke ada situ. pesan itu Ada di film pesan ini. itu, ya. Impact dari itu bahwa nantinya akan terjadi persoalan-persoalan seperti ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan, seperti ada hantu dan sebagainya. Itu cuma sebagian kecil dari impact persoalan-persoalan keluarga ini tadi. Jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kayak kita lihat manusia urban zaman sekarang ini, Mas Bayu, Ya. karena udah asik satu sama lain gitu dengan bidangnya, dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya, sehingga kadang-kadang kita suka lupa gitu bahwa ada sebuah surga yang menanti kita, yaitu rumah gitu kan. Itu rumah, karena dengan rumah itu apapun persoalan yang kita hadapi di luar gitu, apapun ya banyak hal-hal yang membuat kita jenuh, tapi begitu kita kembali ke rumah, kita pasti akan merasa lebih nyaman itu. Nah, saya coba melihatnya bahwa oke, ini sangat relate banget dengan peristiwa-peristiwa sekarang ini, bahwa mungkin kalau kita lihat filmnya Ruli Sudjarwo, Bila Hari Esok Ibu Tiada, Ya. itu kan skupnya juga drama gitu kan. Tapi sama aja membicarakan tentang bagaimana sih adik beradik harus saling mengasihi, bagaimana orang tua yang melihat perkembangan anak-anaknya gitu, bagaimana kesibukan satu sama lain. Seperti itu bedanya kalau itu pure drama, kalau di sini memang ada hal-hal yang penuh misteri nantinya. Gitu, oke. oleh karena sebuah peristiwa seperti tadi kita lihat di trailernya kan ada adegan kecelakaan. Seperti itu. Nah, itu dari situlah penyebab semuanya.
Oh. Tapi bahwa apa yang ingin kita bicarakan di sini di film ini secara garis besar adalah saling mengasihi gitu antara kakak beradik. Kita kadang-kadang ya saya sendiri gitu ya sibuk dengan pekerjaan adik-adik saya gitu. Yang bisa mempersatukan kita itu ketika kita pulang ke rumah orang tua gitu. Iya. Apapun mau siapapun kita sebesar apapun di luar, begitu kita kembali ke rumah, ya udah kita jadi sama seperti mereka. Itu sih Iya. kalau menurut saya Mas Bayu. Oh gitu ya. Di titik itulah kemudian Bang Ivan merasa ini film oke nih ya. Jadi pesan ini saya elaborasi dengan Iya. bumbu-bumbu sedemikian rupa. Mungkin lah kalau mau disebut sebagai sebuah film horor, tapi ada pesan kuat yang Iya, nanti akan diterima penonton ya. Ya, sebenarnya saya sadar betul bahwa di tengah maraknya film horor yang penuh dengan jump scare, Iya. ini pasti akan menjadi pertimbangan gitu buat penonton, khususnya pencinta film horor gitu. Apakah kamu mencari sebuah film yang memang treatmentnya penuh dengan jump scare, atau memang kamu suka bercerita gitu. Nah itu kan pilihan juga. Seperti tadi saya cerita, kita ketika nonton film The Others, film Nicole Kidman, itu kan film lama sekali ya. Iya. Kita nggak sama sekali dibuat takut gitu loh untuk menonton film itu. Genre itu horor, tapi Iya. kita dibuat untuk berpikir gitu, Iya. untuk berpikir bahwa ada kekuatan cerita di situ yang memang butuh artinya gini. Kalau nonton horor itu sebagian besar kan kadang-kadang orang yang ditunggu sama dia kapan gue dikagetin nih gitu, Iya. kapan gue ditakutin nih itu kan, sehingga dia lupa ini naratif dari ceritanya sendiri apa sih gitu. Cuma tujuannya ke situ. Nah ini kita coba menawarkan sesuatu yang berbeda dalam tanda kutip seperti itu Mas Bayu. Ya. Kalau di sini teman-teman ada yang nonton film The Others-nya Nicole Kidman, salah satu yang di highlight tuh film Nicole Kidman terbaik katanya. Bahkan film horor terbaik. Ada yang nonton nggak? Aduh, kalian emang nggak zamannya ya. Masanya beda kayaknya. Masanya beda ya. Tipsnya adalah nonton film itu, kalau iya ini modelnya kira-kira treatmentnya seperti itu, film arwah ini, jangan pulang sebelum film berakhir. Nggak ada tuh ya. Karena nanti di ujungnya teman-teman ya. Nah, siapin pertanyaan ya buat Sarah sama Bang Ivan. Kalau Sarah sendiri kemudian melihat film ini, ke diri Sarah sendiri itu jadi seperti apa? Ini ada saudara dan lain-lain. Bagi Sarah sebagai sebuah film pertama, cerita film ini ada merefleksikan sesuatu nggak? Kalau menurut aku, Sophie dan Sarah ini gak beda jauh. Oh. Jadi pada saat Sarah masuk ke Sophie itu treatmentnya nggak terlalu susah. Mungkin lebih ke chemistry sama kakak-kakak aku itu yang lebih diperbanyak. Iya. Tapi untungnya kakak-kakak aku itu pada merangkul. Ya, sebelum film syuting bisa sempat terjadi nggak upaya untuk melakukan chemistry itu sama pemain lain yang Iya, jadi itu saudara? pada saat kita reading, Oh, terus kita iya. ada acting coach, ya Iya. kita ada acting coach. Terus pernah kita dikasih untuk curhat satu sama lain, biar kita tahu kakak-kakak kita tuh, oh kayak gini, adiknya kayak gini, iya. Jadi Oke. kita jadi nyambung, jadi klop pada saat itu. Jadi setelah reading dan juga tag, ya kita chemistry-nya udah enak banget. Oh, gitu. oke. Ya, pengen tahu kan ya Sarah nanti mainnya seperti apa bersama kakak-kakaknya. Kakak ketemu gede ini kan. Tapi jadi saudara selamanya tuh biasanya ya melalui film ini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau enggak, kamu mau tanya? Oh, sini yuk. Untuk Kak Sarah, ini kan pertama kalinya Kak Sarah main ke layar lebar gitu kan. Yang sebelumnya kan series gitu ya Kak. Ada harapan besar nggak setelah kita nonton 3 Juli nanti? Apa hanya sekedar takut atau ada pesan moral yang ingin Kakak sampaikan nih? Apalagi dengan meningkatnya pasti acting Kakak pasti lebih up to date lagi sekarang. Ada nggak yang saran atau gimana mungkin teman-teman yang mau belajar acting juga atau ada pesan-pesan yang Kakak ingin sampaikan boleh dikasih tahu Kak. Terima kasih. Oke, Terima kasih baik. banyak. Terima kasih. Tepuk tangan dong ya. Oh, karena kamu nanya, tuh dapat merchandise. Iya, terima kasih banyak. Ini
karena mahasiswa-mahasiswi jurusan jurnalistik, pertanyaannya itu udah kayak preskon ini. Jadi sebenarnya karena film pertama ya pasti ada deg-degannya yang tadi aku ngomong, karena kan pressure bisa nggak ya, tapi ya harapannya semoga aktingnya pas banget gitu, Sarah sama Sophie juga dibantu sama Om Bandito yang ngedirect, jadi ya harapannya semoga pesan yang Sophie mau sampaikan setelah kalian nonton itu dapat pesannya, jangan sama kakak-kakak tuh kalau berkelahi atau saling marah-marah itu udah biasa, tapi jangan sampai berlarut-larut karena ya dari Sophie ngomongnya bilangnya waktu nggak ada yang tahu. Kita kita bersama-sama terus dari kecil kan. Terus kalau udah gede, udah berantem, udah nggak mau ngomong, udah gimana, terus udah nggak sama-sama lagi, ya gimana ya, kan sedih gitu. Pasti kan kita punya momen-momen yang bahagia. Itu sih harapannya, semoga pesan itu yang Sophie perankan bisa kalian dapat gitu aja. Oke, jadi mudah-mudahan pesannya nanti sampai. Oh, iya. Kenapa ini Bang Ivan sama Sarah bilang ya nih kita hati-hati, takut nanti jadi spoiler katanya. Jadi disimpan-simpan gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Perkenalkan, nama saya Reswara dari Ilmu Komunikasi 23. Saya ingin bertanya kepada Bang Irfan dari sutradaranya. Bang Irfan ini kan bukan pertama kali untuk membuat film horor. Dari tadi kan diceritakan memilih villa yang ada yang kejadian-kejadian horor untuk aktor-aktornya gitu. Saya ingin bertanya dari perspektif sutradara, apakah dalam film horor ini Bang Irfan sengaja memilih tempat yang ada horor-horornya untuk mendukung suasana filmnya, atau emang suasana film itu tuh dibikin dan dibuat-buat oleh sutradaranya dan dirancang dan jadi buat gitulah pokoknya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Suara. Silakan Bang Ivan. Iya, oke. Sebenarnya gini, saya sama sekali dari awal nggak ada mendesain soal itu ya, gitu. Artinya memang iya semua terjadi aja gitu. Adapun nantinya muncul peristiwa-peristiwa mistis gitu, itu sama sekali bukan by design gitu. Nah kayak pemilihan rumah memang ya artinya secara, kalau kita sebutnya di film itu sebagai kebutuhan mise en scène. Nah kebutuhan saya memang mencari rumah yang terkesan tua dan mencari bangunan Belanda, itu settingnya. Nah memang waktu itu saya sempat hunting ke beberapa lokasi. Ya salah satu kita dapat akhirnya di Ciloto itu, di daerah Puncak itu masih banyak rumah-rumah peninggalan Belanda. Salah satunya tekstur seperti batu-batu kali di depan rumah. Nah ini ada di sini gitu, termasuk layout rumahnya itu. Nah adapun nantinya terjadi peristiwa-peristiwa itu sama sekali di luar desain sih gitu, jadi memang terjadi seperti itu aja gitu. Nggak dicari emang rumahnya yang angker gitu, enggak ya? Justru malah nggak berani gitu ya, tapi memang gini, artinya memang ya, dari beberapa pengalaman saya syuting di daerah gitu ya, ya kita mau nggak mau, suka nggak suka, memang banyak hal-hal yang harus kita taati gitu mas. Kayak misalnya ya kita harus permisi dulu, membuat sebuah selamatan untuk keselamatan dan sebagainya, karena kan memang kayak rumah yang kita tempati itu memang bukan rumah di era zaman Belanda, tapi memang dibangun dari tahun 60-an, sehingga kan kalau kita lihat sejarahnya pasti penghuninya udah berganti-ganti kan. Artinya mungkin ada penghuni yang pemilik aslinya di situ atau gimana, nah itu juga banyak gitu. Ada satu peristiwa yang waktu kita syuting di Gunung Bunder, itu juga sama. Gunung Bunder itu areal yang cukup penuh dengan mistis. Saya kebetulan hobinya naik gunung, saya hobi camping gitu. Nah, dulu memang beberapa kali teman saya kita pernah camping di Gunung Bunder, ada yang kemasukan, ada yang hilang dan sebagainya. Walaupun Gunung Bunder itu posisinya ada di Jawa Barat gitu.
Nah itu malam hari ketika kita lagi set, itu jam 2 malam, lagi ngeset anak-anak lighting lagi pada ngeset, ini HT semua diletakin aja, maksudnya nggak ada yang megang HT, tiba-tiba di HT itu ada yang ketawa, suara kuntilanak. Ini benar, saya nggak bohong. Ini nggak cuma sekedar menambah exposure gitu, enggak. Ini memang terjadi gitu, sampai saya bilang, ini kok ada suara ini ya gitu. Padahal nggak ada yang pegang HT kan? Iya, artinya kan semua lagi pada sibuk kan. Memang karena udah jam 2 malam, posisinya udah sebagian besar ada yang istirahat, kru juga. Jadi ya tapi yang lainnya kerja. Sampai saya panggil LP saya, ini siapa yang main HT kayak gini, ketawa-ketawa. Sampai 2 kali itu. Ternyata ada 3 orang yang dengar, yang lainnya nggak dengar. Oke. Gitu, salah satunya saya gitu. Nah, akhirnya begitu ditelusurin, ya ada beberapa, ada pengurus dari pengelola Gunung Bundar itu, dia bilang itu biasa Pak katanya. Bapak mah lagi diganggu-ganggu aja, namanya di sini memang areal-areal yang seperti itu. Itu juga kan itu bukan by design ya gitu, artinya memang terjadi aja seperti itu, bahwa tempat yang kita pakai itu bukan tempat-tempat yang memang layak untuk orang rame seperti itu sih Mas Bayu gitu. Oh, oke. Oh ya, pengalaman bikin film tuh. Oke. Satu lagi pertanyaan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nawal Kailani Syakira dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Saya ingin bertanya kepada Kak Sarah, Kak, ini kan film pertama Kakak di layar lebar gitu kan. Apa sih Kak tantangan pertama dan perbedaannya di film layar lebar ini, terutama ini kan genre horor ya Kak. Mengingat Kakak kan awalnya main series gitu. Itu sih Kak. Terima kasih. Makasih. Silakan Sarah. Perbedaannya lebih ke lokasinya ya. Karena kan kalau ya drama sama horor kan beda. Kalau horor ya sebenarnya biasa aja sih, tapi di pikirannya itu kan pasti ada sesuatu nih, ada sesuatu. Jadi ya aku ngerasa kalau syuting bukan horor itu pasti ada bedanya gitu. Terus tantangannya mungkin di film ini aku pas ngomong Sunda. Di sini kata Om Bandito bisa nggak ada Sunda-Sundanya gitu. Logatnya gitu. Iya, aksennya nggak usah terlalu Sunda tapi aksennya. Coba contohin ada. Sarah sedikit. Iya, soalnya aku dari Papua, jadi pas masuk ke Sunda, waduh gimana ya, gitu agak jauh kan. Coba kira-kira ada kalimat apa gitu yang kita bisa dapetin aksen Sundanya nggak? Apa ya, mungkin yang di trailer aja kali ya, biar kalian penasaran, kalian nonton fullnya. Betul. Yang di trailer, iya teh masih sayang gitu. Cuman aksennya doang sih sebenarnya. Iya. Yang cowok-cowok begitu dibilang iya teh masih sayang langsung waduh bukan ke lu ya, itu ngomongnya ke arwah. Iya mungkin itu tantangan di film itu sih yang ngomong Sunda. Jadi makin penasaran kan kita ya ngelihat Sarah di series sama di layar lebar yang ya sebenarnya bagi pemain film jadi ada pressure tersendiri ya. Nah itu nanti kita lihat deh aktingnya Sarah. Mas yang tadi nih, Cel, tolong Cel, sebelah kiri. Ini pertanyaan terakhir. Ya, kayaknya ini nih yang gangguin Sarah di Gunung Bundar tuh kamu nih kayaknya. Bisa jadi Bercanda kayaknya. saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Raffi Zaimira Brata, saya dari Ilmu Komunikasi 2024. Mau nanya ke Kak Sarah, cara Kak Sarah untuk menangani yang namanya grogi kalau misalkan lupa skrip itu gimana sih Kak? Woi, oke. Terima kasih. Kamu main film horor juga ya? Silakan Sarah. Cara mengatasi grogi kalau udah lupa skrip. Sebenarnya aku juga yang benar-benar sering banget lupa skrip dan selalu ngomong kalau tag itu belibet, ya kan Om? Oke. Kalau tag tuh pasti aku belibet. Kalau aku udah lupa, udah nggak fokus, pasti udah ngawur aja pikirannya gitu. Ya caranya ya aku minum air, aku diam dulu. Kadang emang aku nggak bisa atasin sih. Kadang tuh aku kayak, Sarah gimana sih udah kayak gini, kayak malah marah ke diri sendiri.
Tapi untungnya pada saat aku lupa skrip atau grogi gitu, di lokasi itu pada ngerangkul gitu pada ngerangkul gitu loh kayak, Membantu, ayo Sarah, ya menenangkan, Sofi, ya. ayo minum dulu, ayo tenang gitu. Jadi kan aku juga ngerasa, oh iya ini bisa nih. Sebenarnya susah juga sih dari diri aku untuk ngatasin itu. Ya masih mau belajar juga gimana sih cara ngatasin pada saat itu. Tapi di lokasi untungnya semuanya tuh pada Support, ngerangkul aku, iya support aku. Udah tenang, minum dulu. Nanti kita coba lagi. Dan Oke. ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jalan dapat juga itu take yang kemudian kata saudaranya bungkus Nah gitu itu ya. dia. Oke tuh, Oke, tepuk tangan buat Sarah sama Bang Ivan ya. Pasti siapa tadi namanya, kamu pengen support juga kan di lokasi syuting buat Sarah. Sarah jangan gitu. Enggak, lo nggak diterima. Boleh nanti aku share lokasinya ya. Weh. Aduh. Oke. Jelang akhir nih dari podcast kita hari ini bersama Bang Ivan sama Sarah ya. Bang Ivan, apa kesulitan terbesar bagi sutradara film Arwah menurut Bang Ivan, yang apakah kecelakaan mobilnya atau menampilkan ketegangan demi ketegangan supaya penonton filmnya nanti ya yang suka film yang tegang-tegang atau horor ini juga tetap terhibur atau gimana menurut Bang Ivan? Ya oke. Kalau kita bicara secara teknis memang adegan kecelakaan itu lumayan effort butuh konsentrasi khusus gitu Mas Bayu. Artinya memang itu untuk ngerjain scene kecelakaan itu saya butuh waktu 1 hari. Padahal itu cuma 1 scene gitu. Oke. Itu 1 hari gitu. Kita 1 scene tapi seharian 1 penuh. hari, iya. Wow. Dan itu memang benar-benar harus one take oke ya, karena walaupun kita semua udah punya untuk propertinya kita udah siapin 2 mobil gitu. Iya. Artinya memang secara teknis semua harus penuh perhitungan. Memang kita ada tenaga ahlinya, siapa yang bawa mobil itu nantinya, lalu bagaimana nanti proses mereka harus diguling-gulingin di dalam mobil. Tadinya mintanya 2 hari sih sebenarnya gitu. Saya bilang sama produser bahwa ini idealnya 2 hari Pak untuk scene ini. Iya. Tapi balik lagi budgetnya lumayan gitu untuk eksekusi itu. Makanya itu butuh konsentrasi tinggi. Tingkat kesulitannya memang buat saya ada di situ gitu. Oke. Ada secara teknis memang ada di situ. Nah, kalau bicara komposisi treatment untuk bagaimana menciptakan situasi-situasi yang memang bisa menakutkan. Nah, Karena ini proses belajar saya juga untuk membuat film. Saya biasanya tuh lebih cenderung kalau bikin cerita itu kalau nggak bikin orang nangis, bikin orang ketawa gitu. Ini tiba-tiba harus nakutin orang, ini memang wah saya butuh belajar. Sampai ada beberapa teman-teman sutradara yang satu alma mater sama saya gitu dari kampus saya tanya sama dia gimana sih treatment nakutin orang gitu ya, dikasih beberapa clue lah, itu coba kita terapin gitu. Oke. Jadi tapi memang ketika saya bikin film horor yang berikutnya itu saya udah agak sedikit lepas gitu, jadi udah paham lah, oh seperti ini maunya penonton itu. Iya. Tapi memang kalau di Arwah tingkat kesulitan paling tinggi secara teknis aja sih pengerjaan untuk adegan kecelakaan itu. Oke, Itu sampai ada salah satu krunya, karena kan waktu mereka terbalik ini, itu kita sewa alat, itu alatnya lumayan besar, itu mobil dimasukin ke situ dan itu diputar 360 derajat Mas Bayu untuk mendapatkan efek kecelakaan berguling itu. gitu ya. Berguling. Nah, itu salah satu kru atau tim dari tim mereka itu ininya jarinya terbelah. Aduh. Kejepit sama alat itunya ya. alatnya itu kejepit sampai ini sobek ini langsung dijahit, dia harus bawa ke rumah sakit. Itu makan lumayan tuh, akhirnya ada korban gara-gara itu walaupun korban tangan. Karena adegan ini lepas dari tingkat kesulitannya memang salah satu adegan kunci kan dalam cerita ya kan. Iya. Ini penyebab dari cerita yang akan dimainkan. Waktu itu ada penawarannya sebenarnya, mau nggak kalau dengan green screen gitu, dengan IR ini kan juga udah ada sekarang kan gitu, teknik-teknik seperti itu. Nggak tahu, saya lebih suka real gitu, saya bilang. Saya lebih suka real walaupun ya secara budget pasti lebih tinggi, lalu resiko juga pasti lebih besar. Artinya saya nggak mau kalah lah sama Tom Cruise gitu ya. Iya ya, nggak pakai CGI gitu ya. Nggak pakai CGI. Sarah, seperti itulah Mas Bayu. Ya, tepuk tangan dulu dong buat upayanya tim film Arwah ini ya. Sarah,
Kalau Sarah, tanpa bermaksud muluk-muluk mengenai film Arwah ini dari diri Sarah sendiri ya, dimana ini juga bagian pertama kali Sarah main film. Bagi orang yang nanti nonton film ini, Sarah mau punya pesan apa? Nah, waktu preskon aku sempat ngomong ini. Aku kalau nggak main di sini pun pas aku lihat posternya kayak gini, trailernya kayak gini, pasti aku nonton karena sangat menarik. Terus pas aku tahu ceritanya, pesan yang tadi aku ngomong itu emang benar-benar bagus banget yang bisa kita ambil, karena ya kita kan gak tahu waktu kapan kita berpisah sama keluarga kita. Jadi ya pesannya kita sebagai keluarga hidup rukun dan damai. Karena ya waktu gak ada yang tahu. Dan kita gak bisa ngulang waktu yang dulu-dulu itu gak bisa. Jadi kalau masih ada waktu, tolong manfaatkan itu. Jangan nantilah, nanti kalian bisa menyesal. Jadi ya kalian bisa nonton film ini biar kita bisa ngerasain sama-sama sensasinya. Gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Sarah dan Bang Ivan, dan sukses untuk film Arwah 3 Juli. Ini akan sudah di seluruh bioskop ya. Nanti kalau premier tanggal 30 Juni. Ya. Kakak dicatat. Oke, Bang Ivan, terima kasih waktunya. Sarah, terima kasih waktunya di tengah promo film ini. Sudah sempat mampir ke Universitas Islam Al-Azhar Indonesia. Tepuk tangan dong buat Al-Azhar. Terima kasih buat kalian semua. Yang pertanyaannya udah kayak jurnalis katanya ya. Oke, hebat-hebat semuanya. Dan sampai di sini dulu podcast kita. Kita ketemu lagi di film yang lain. Film-film yang lain lagi. Yang nanti mau bikin orang penontonnya kayak gimana lagi, kita tungguin lagi dari Bang Bandito dan juga Sarah. Tepuk tangan sekali lagi dan kita tutup podcast Singkat Berita.